Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam segala kegiatan kita hari ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, setiap kita adalah manusia yang terbatas dan setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia yang butuh pertolongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya, tetapi seringkali orang lain tidak bisa menolong kita pada waktunya. Dan memang sebenarnya firman Allah juga mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus hidup bersosial, kita harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi di sisi lain kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi saudara, yang harus kita andalkan untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang bagaimana yang kita akan dapatkan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Allah akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis bagi setiap saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati sehingga di sepanjang hari ini saudara akan dibekali oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita punya imam besar agung. Saudara, berbicara tentang imam besar, di dalam perjanjian lama, imam besar bertugas sebagai pengantara antara umat-umat Tuhan dengan Tuhan.
Jadi imam besarlah yang menghubungkan apa yang menjadi permohonan umat-umat Tuhan kepada Tuhan, dan imam besar jugalah yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Artinya, imam besar berfungsi sebagai pengantara, penyambung antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah imam besar di dalam perjanjian lama juga adalah imam yang memiliki kelemahan-kelemahan, imam yang terbatas, bahkan imam yang berdosa. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini saya dan saudara punya imam besar agung. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, dari imam besar agung inilah, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yang telah menghubungkan antara kita dengan Allah, kita yang sebenarnya tidak layak karena kita berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita, kita yang terpisah dari Allah, kita yang telah diusir, manusia yang telah diusir dari Taman Eden, dan kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dan di dalam Dialah sebagai imam besar kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena imam besar kitalah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Saudara, adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan? Dan mungkin saudara sedang mengharapkan pertolongan dari orang lain. Saudara rindu supaya saudara ditolong karena keadaan saudara begitu sulit mungkin saat ini. Keadaan saudara begitu berat mungkin saat ini. Mungkin di tengah keluarga saudara ada masalah yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang membuat saudara membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin dalam pekerjaan bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam profesi saudara ada masalah, persoalan yang hari ini sedang saudara hadapi, yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika saudara mengharap-harapkan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, ternyata tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang mengerti saudara, dan tidak ada orang yang peduli untuk menolong saudara. Atau bahkan mungkin ada orang yang mau menolong saudara, tetapi mereka tidak mampu untuk menolong saudara karena mereka juga terbatas. Mereka tidak sanggup menolong saudara karena mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi hari ini saudara jangan berkecil hati. Sekali lagi, ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah imam besar kita yang menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Dialah pertolongan kita. Dan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Dia, maka pertolongan kita itu tepat pada waktunya. Pada waktunya. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah film India ya, bahwa di film India sering kita lihat bahwa ada pemeran utama yang mengalami satu pergumulan, lalu kemudian dia bergumul di dalam kisah itu saudara, lalu kemudian akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulan itu, lalu kemudian datanglah polisi setelah semuanya selesai. Itu sebabnya sering disebut dengan pertolongan yang terlambat. Saudara, dalam hidup ini juga seringkali demikian. Kita menunggu-nunggu pertolongan, kita menunggu-nunggu pertolongan setelah semuanya terlambat. Ada orang-orang yang berkata, kalau tadi aku tahu, maka aku akan menolong kamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan langsung datang kepadamu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada umumnya itu hanya lip sync saudara. Kalau tadinya dia tahu juga akan begitu-begitu juga, karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati saudara. Ada pertolongan dari Tuhan, dan pertolongan itu bukan pertolongan yang datang terlambat, tetapi pertolongan yang tepat pada waktunya. Karena Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu pergumulan saudara, Dia tahu apa yang saudara hadapi, Dia tahu beratnya beban yang sedang saudara pikul. Dan kalau Dia menolong, maka pertolongannya
akan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa pertolongan yang tepat pada waktunya itu kita dapat terima dari rahmat Tuhan, dan kita dapat temukan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Bukan karena kelebihan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kita punya ini, itu, dan sebagainya sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan itu semata-mata kita terima dari rahmat dan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, di mana pertolongannya itu hanya dapat kita terima oleh karena rahmatnya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya. Sadarilah hari ini bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana pertolongan itu saudara akan terima dari kasih karunia Tuhan, dari rahmat Tuhan, dari belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya itu. Bagaimana supaya saudara yang hari ini mungkin bebanmu berat, mungkin hari ini pergumulanmu berat, bagaimana supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Kita lihat ke dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan kita, saudara? Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah penolong kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli untuk menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang, saudara, bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kita. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga dan kemudian merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela terhina supaya saya dan saudara, oleh karena rahmat dan belas kasihannya, kita mendapatkan pertolongan kita. Tetapi bagaimana supaya pertolongan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, teguhlah berpegang kepada pengakuan iman kita. Kalau saudara berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara, maka saudara akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, jemaat-jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau dikatakan teguh berpegang kepada pengakuan iman, karena pada waktu itu ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya untuk mempertahankan iman mereka. Dan di sisi lain ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimana mereka harus bertahan, mereka harus belajar, dan mereka harus memahami iman yang benar supaya mereka tetap berpegang kepada iman yang benar. Jadi kalau dikatakan mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka, karena mereka memang ada tantangan yang mereka harus hadapi, karena ada pergumulan yang harus mereka hadapi, dan ada ajaran-ajaran sesat yang harus mereka hadapi. Artinya dalam banyak tantangan tersebut mereka harus bertahan untuk berpegang teguh kepada iman, pengakuan iman mereka. Dan hari ini dalam konteks yang berbeda, saudara, mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seperti mereka, tetapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, umat-umat Tuhan di zaman modern ini adalah tantangan kecanggihan zaman. Ada begitu banyak godaan untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan karena canggihnya zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu sepertinya bisa kita perbuat.
Segala sesuatu sepertinya bisa kita lakukan. Sepertinya apa yang kita butuhkan bisa kita terima dengan sekejap. Jadi itu membuat banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal satu kali petikan, maka dunia ini bisa hancur oleh karena murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saat ini ada gempa puluhan skala Richter, saudara. Tuhan goyang ke kanan dan ke kiri dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Jadi secanggih-canggihnya, semaju-majunya zaman ini, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah murka, semuanya akan binasa. Dan untuk kita mendapatkan pertolongan, kita harus berpegang teguh kepada pengakuan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara harus berpegang teguh kepada pengakuan itu. Lalu kemudian, saudara, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus yang adalah pengantara kita dengan Tuhan, Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Bahwa imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ketahuilah saat ini bahwa Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang mengalami dan merasakan apa yang saudara rasakan. Dia mengerti keberatan-keberatan saudara. Dia mengerti beban saudara saat ini. Dia mengerti persoalan saudara. Dia mengerti segala beban saudara. Dia mengerti penyakit saudara. Dia lebih sakit dari apa yang saudara alami demi untuk menebus saudara. Dia mengerti penderitaan saudara. Dia lebih menderita daripada penderitaan yang sedang saudara pikul saat ini. Dia menderita untuk menebus kehidupan saudara. Dia mengerti tentang beban berat saudara karena salib yang besar itu. Dia pikul dengan terseok-seok saudara untuk menebus saudara. Dia mengerti penyakit saudara karena cambukan-cambukan itu dia alami dan begitu mengerikannya dia rasakan saudara. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tanggung itu dan dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Karena dia terlebih dahulu sudah rasakan itu untuk menanggung kita saudara. Untuk menebus kita. Jadi ketahuilah bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Ada orang yang meminta doa saudara dan berkata, sekian lama aku sudah berdoa, sekian lama aku sudah memohon. Sepertinya Tuhan itu tidak mempedulikan aku. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong aku. Dengar saudara, jangankan untuk menolong saudara, bahkan untuk dicambuk demi cambukan dia rela untuk saudara. Dipaku di kayu salib dia rela untuk saudara. Darahnya mengalir, dia begitu menderita dan semuanya itu dia tanggung. Dan dia rela menanggung semuanya itu untuk saya dan saudara. Jadi saudara, dia Allah yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya saat ini tetaplah melangkah. Karena sebenarnya ada Tuhan yang merasakan apa yang saudara rasakan. Kesedihan saudara, pergumulan berat saudara, keletihan saudara, kelemahan saudara saat ini oleh karena beban persoalan hidup. Dia Allah yang merasakannya. Dan dia Allah yang turut mengalaminya. Lalu kemudian saudara, di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini saudara, supaya umat-umatnya dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia.
Artinya saudara, untuk mendapatkan pertolongan kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan menemukan rahmat. Di sanalah kita akan menemukan kasih karunia. Dan di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dia hidup dalam dosa. Dia hidup jauh dari Tuhan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Dengar saudara, doa itu bukan sekedar saat kita sujud dan meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah setiap saat dan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ketika saudara menjalani kehidupan saudara, itu sebenarnya bagian dari doa. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan, melaksanakan apapun yang kita lakukan, dan kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika ada orang-orang yang mungkin pagi dia bangun lalu kemudian berdoa, lalu kemudian sepanjang hari dia jalani hidup dalam dosa. Lalu malam ketika sampai di rumah, sebelum dia beristirahat, dia berdoa bergumul. Besok pagi berdoa lagi. Tetapi sepanjang hari dijalani dalam dosa. Orang yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan hari ini saudara merasa begitu jauh dari Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk menerapkan firman Tuhan saudara, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya dalam segala pergumulan kehidupan saudara, saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam segala pergumulan saudara, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada iman kita, pengakuan iman kita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah pertolongan kita. Lalu pahamilah saudara bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, karena dia terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang tepat pada waktunya itu akan menyelesaikan segala beban, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi saudara, membaharui saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu. Berkati anakmu ini, tolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jadilah Engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang menolong mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus merasakan dan peduli kepada kami. Dan bahwa Engkau selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi kami ketika kami mendekatkan diri kepadamu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kami temukan rahmat dan kasih karunia, dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan
digenapi dalam hidup anak-anak-Mu, dan ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban mereka, persoalan mereka, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati semua. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama. Tuhan kiranya tetap hadir dan bekerja di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.